Selamat malam. Kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar. Saya Dea Tunggaesti. Latif, Ya. minggu ini banyak sekali hal yang terjadi di bumi Indonesia ini. Apa Sepertinya Indonesia sedang berduka karena ada korban meninggal, 102 orang sepertinya di Aceh. Di Pidijaya ada gempa. Ya, itu kita turut berduka untuk korban gempa di Aceh. Itu rasa duka kita, tapi ada juga rasa senang karena tim sepak bola Indonesia melaju ke final AFF. Betul. Jadi ada suka, ada duka. Itulah kehidupan. Suka dan duka seringkali bersilih tanpa kita tahu. Ya. Dan malam ini kita akan membahas sesuatu yang suka atau duka? Kita akan membahas mengenai apa benar ada makar. Ya. Gosip. Begitu. Gosip-gosipnya seperti. Mudah-mudahan tidak gosip karena 12 orang sudah yang ditangkap oleh polisi. Polisi tentu saja punya alasan kenapa menangkap para aktivis tersebut. Ya. Bintang tamu kita sungguh spesial, Bang Latif. Siapa saja? Saya perkenalkan, baik yang pertama Ibu Dwi Ria Latifah, Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Kemudian Bapak Kombes Pol Martinus Sitompul, Kabak Penum Mabes Polri, Pak ya. Selamat malam Pak. Bapak Wawan Purwanto, pengamat intelijen. Selamat malam Pak. Direktur Informasi BIN, baik. Selanjutnya di sebelah sana ada Bapak Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum. Selamat malam Pak. Ya, itu sebelah kiri. Di sebelah kanan ada Bung Oki Aldiwin Rahadian, kuasa hukum dari Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Selamat malam. Dan ada Ibu Ratna Sarumpait. Selamat malam. Kemudian ada Bang Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas. Selamat malam. Dan ada Ibu Dahlia, perwakilan keluarga Sri Bintang Pamungkas. Selamat malam. Ya, dan selama 90 menit kita akan berpolemik. Tema kita apa dia? Apa benar ada makar? Mbak Dani, ini Polda, tolong dibuka pintunya, kalau tidak kami dobrak. Orasi Ahmad Dhani pada 4 November silam berbuntut panjang. Calon wakil bupati tersebut kini berstatus sebagai tersangka dugaan menghina penguasa. Ahmad Dhani tak sendiri. Bersama 10 orang lainnya, Dhani diciduk oleh polisi tepat sebelum aksi damai 2 Desember berjalan. Sebelas orang tersangka dengan sangkaan yang berbeda. 8 tersangka atas dugaan pemufakatan makar, 2 lainnya atas dugaan penyebaran kebencian dan Ahmad Dhani atas dugaan penghinaan terhadap penguasa. Jauh sebelum 2 Desember, kepolisian telah mengendus adanya pemufakatan kejahatan terhadap negara. Rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar. Tidak tanggung-tanggung, putri ketiga proklamator Soekarno pun ikut diamankan kepolisian pada hari Jumat silam. Bahkan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kiflan Zain juga berstatus sebagai tersangka. Saya membantah dengan keras. Bagaimanapun juga sebagai putri proklamator, pendiri bangsa ini, dan tentunya saya sebagai anak ideologis, saya tahu rambu-rambu hukum, saya tahu segala macam persoalan yang berkaitan dengan apa itu artinya makar. Antara polisi sudah sepakat mendukung pemerintahan. Masa untuk bisa merubah pemerintahan tidak boleh masuk, mana bisa ditekan. Jadi akhirnya tidak mungkin ada perubahan pemerintahan itu makar dengan cara apapun, kecuali dengan cara konstitusional, melalui demokrasi, melalui pemilihan, melalui segala macam lah. Dan sadar pemerintah bahwa pemerintahan sekarang udah nggak benar. Belajar pada peristiwa di negara lain, sejumlah aksi massa memang kerap ditunggangi berbagai kepentingan. Tidak hanya kepolisian, masyarakat pun patut waspada atas berbagai upaya pemufakatan jahat terhadap negara yang masuk melalui berbagai lini.
Namun apakah di era demokrasi dan pasca reformasi ini masyarakat masih dapat ditunggangi? Lantas apa benar ada makar? Pemirsa, faktanya telah ada 11 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai benar ada tidaknya makar dalam sidang polemik hari ini. Sidang polemik dibuka. Silakan Bang Latif. Oke, terima kasih Dea. Tadi kata dia 11, Bang Martinus. Sebetulnya 12, karena tadi malam, dini hari ada penangkapan lagi yang baru kepada Hatta Taliwang. Apa pasal yang dikenakan kepada Pak Hatta? Apakah sama dengan yang sebelumnya? Untuk Pak Hatta tidak ya, jadi untuk Pak Hatta dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE ya, 11 tahun 2008. Ya. Di mana dalam hal ini sangkaannya adalah yang bersangkutan menyebar informasi-informasi yang mengandung permusuhan, yang mengandung permusuhan terkait dengan SARA. Jadi ini intens dilakukan, tentu kemudian pihak penyidik dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya melakukan upaya-upaya pencegahan supaya jangan sampai meluas informasi-informasi yang disebarkan ini dengan melakukan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Oke, jadi ada yang ditangkap karena tudingan makar, ada penghinaan di depan umum, ada penyebaran kebencian, dan ada juga Undang-Undang ITE. Tapi dilakukan dalam waktu yang serempak. Apakah kasus-kasus yang mereka sedang jalani itu ada kaitannya? Ya, tentu ada saling terkaitan ya. Dan dari dokumen-dokumen yang ada ini memang saling terkait. Namun penerapan pasal tentu disampaikan kepada mereka yang berperan sebagaimana sangkaan-sangkaan yang dibuat. Seperti itu. Oke, ada yang dibebaskan, ada yang tidak. Apa pertimbangan kepolisian? Saya kira penyidik? subjektivitas penyidik memang sangat memiliki otoritas sendiri ya dalam melakukan penilaian terhadap seseorang. Namun dasarnya tentu KUHAP, di mana dinyatakan seseorang itu ditahan atau tidak dengan 3 alasan. Yang pertama adalah apakah yang bersangkutan melarikan diri atau tidak, kemudian apakah akan mengulangi perbuatan atau tidak, atau apakah akan menghilangkan barang bukti atau tidak. Namun di samping itu tentu ada katakanlah dari sisi kesehatan juga dipandang, dari sisi kemanusiaan juga dipandang. Namun dasarnya tadi 3 tadi. Oke, untuk kasus yang begini berat, makar mengganti konstitusi negara, apakah memang bisa diberlakukan 3 hal tadi itu sama seperti kasus-kasus yang lain? Ya, harus dipahamin dulu bahwa ini adalah delik formil. Di dalam satu ketentuan pidana ada namanya delik formil, ada delik material. Dalam delik material itu harus akibatnya dulu yang ada. Satu contoh misalnya terjadi satu kasus pencurian. Pencurian itu adalah delik material. Terjadi telah ada barang yang diambil, yang dimiliki secara melawan hukum. Artinya terjadi perbuatan ini. Kalau di sini tidak, persiapan, perencanaan dalam delik formil itu bisa dipidana. Dalam hal ini tentu kami Polri ingin melakukan upaya-upaya pencegahan supaya jangan sampai terjadi upaya penggulingan pemerintah yang sah. Jadi antisipatif sifatnya Pak ya, lebih kepada antisipasi. Oke, saya ke Bu Ratna. Bu Ratna sempat waktu itu dibawa ke Makobrimob juga, berapa lama di sana? Ya, dari pagi sekali ya sampai jam 1 malam. 1 pagi lagi. Oh jadi hampir 24 jam? Hampir. Tuduhan kepada Bu Ratna itu apa? Makar. Makar? Ya, makar. Makar. Pasal 107, 11087. Bu Ratna melakukan apa sehingga kemudian dituduh ingin melakukan makar? Jadi ada secara spesifik dikatakan atas dasar peristiwa yang terjadi tanggal 1. Tanggal 1 itu apa? Setelah di BAP saya tanya yang apa ini peristiwanya. Terus mereka bilang jumpa pers. Saya agak geli juga kok orang makar jumpa pers ya. Kan harusnya tuh ngumpet-ngumpet ya. Dan saya tidak ada di situ.
saya tidak hadir dalam jumpa pers itu. Dan ada beberapa pertemuan yang ditanyakan pada saya yang berhubungan dengan kegiatan yang kawan-kawan yang hadir di jumpa pers, semuanya saya nggak pernah hadir. Oke. Ya, dan saya punya bukti-bukti bahkan bahwa saya menolak untuk hadir itu secara resmi. Gitu. Oke. Dan akhirnya dibebaskan setelah diperiksa 24 jam itu apa alasannya? Saya pikir, saya juga nggak tahu ya, saya senang aja dipulangin ya, pulang dulu dong gitu. Yang pasti kalau pertanyaannya apakah saya merasa ikut dalam apa yang dituduhkan, sama sekali nihil ya, saya nggak tahu dari mana, kenapa gue ditarik-tarik ke situ, karena secara alibi aja saya kan nggak ada di situ dan pada tanggal 1 itu saya di rumahnya Habib Muksin Alatas di Condet membahas persiapan besoknya. Persiapan besoknya itu di mana saya duduk, di mana saya ditempatkan, bahwa saya akan ditempatkan di belakang panggung utama dan akan duduk dengan mobil komando utama gitu, yang kayak gitu-gitu. Oke. Jadi sama sekali nggak berkaitan dengan apa yang sedang dicurigai ini. Oke. Itu yang setelah tanggal 1, antara tanggal 1 setelahnya. Kalau sebelum pernah ikut ada pertemuan-pertemuan yang sejenis? Tidak. Saya pernah diundang tapi tidak ikut. Tidak hadir. Oke. Status Bu Ratna ketika dipulangkan itu masih tersangka atau clear? Masih. Masih tersangka. Ya saya udah capek jadi saya nggak mau ribut-ribut dulu, tidur dulu. Nanti besoknya baru pikirin gitu. Kan ada Pak Yusril juga sebagai lawyer saya. Kok nggak ditanya sih? Jadi perasaan Anda bagaimana nih? Gitu. Jangan dong. Enggak, saya cuma merasa terkejut aja ya. Jadi semua kita pasti juga teman-teman yang lain yang dituduh makar ini ya. Walaupun saya dengar emang ada rencana ke MPR, tapi semuanya berencana adalah untuk doa bersama itu dan itu memang mengejutkan kita semua ya. Dan kalau saya sih ditanya apakah saya setuju itu disebut makar, mereka hanya menurut saya rakyat datang Mbak Rahma dengan kawan-kawan datang ke MPR itu ya itu udah jalan paling konstitusional untuk mempersoalkan sesuatu yang mereka anggap bermasalah. Oke, baik. Saya ke Bu Dahlia dulu. Bu Dahlia, yang lain dibebaskan, Pak Sri Bintang tidak? Apa waktu itu mengajukan penangguhan penahanan? Ada alasan tertentu yang didengar dari Pak Sri Bintang? Kalau kata Mas Bintang itu sudah biasa. Jawaban Mas Bintang karena penangguhan ditolak, yang saya tahu Mas Bintang bilang saya sudah bisa prediksi itu. Karena kami sekeluarga juga agak-agak nggak suka dengan cara penangkapan dari pihak kepolisian. Kesannya nggak dikasih, Mas Bintang itu nggak dikasih kesempatan untuk mandi, untuk apapun. Jadi ada kesan untuk sholat pun nggak diizinkan. Makanya pertengkaran itu terjadi. Jadi kalau dibilang sama Kapolda, Mas Bintang itu tidak kooperatif, itu salah. Bagian apakah di luar dari bagian penangkapan, di dalam pemeriksaan ada juga sikap Mas Bintang yang tidak kooperatif? Kalau saya bilang kooperatif, kalau dia nggak kooperatif, dia nggak mau menandatangani surat. Itu aja. Surat persetujuan terhadap BAP pemeriksaan sudah ditandatangani? Sudah. Artinya sebetulnya sikap yang dilakukan oleh Mas Bintang itu sama dengan yang dilakukan oleh yang lain? Iya. Oke. Saya ke Bang Rasman sebentar, kenapa klien Anda justru yang tinggal di dalam? Makasih. Kita sekarang kan bicara makar nih. Sekarang saya sampaikan pengertian makar. Oke. Makar adalah bentuk kejahatan yang dapat mengganggu keamanan negara, meliputi makar yang dilakukan kepada presiden dan wakil presiden, wilayah negara dan pemerintah, seperti yang diatur dalam KUHP pasal 104, 106 dan 107. Suatu tindakan dapat tersebut makar jika kejahatan ditunjukkan kepada pimpinan negara seperti presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang begini. Background adanya bela Islam tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Itu karena siapa? Karena Ahok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa aksi super damai 2/12 kemarin dengan mengatakan
hanya untuk berdoa pada Allah semata tanpa ada maksud di dalamnya, itu juga tidak benar. Karena juga dilihat ada banyak orang yang jalan kaki membawa spanduk tangkap Ahok. Oke. Ini muaranya Ahok, kita gaduh semua. Ini dalam presumption of innocence ya. Kita menjadi berhati-hati berbicara di negara ini lama-lama. Saya takut nanti polisi, tadinya kita tidak menginginkan ada lembaga seperti KPK yang menjadikan orang tersangka tanpa alat bukti yang kuat. Jangan sampai polisi ikut cara-cara itu. Oke. Karena itu sangat mengecewakan kita semua. Saya percaya Pak Kapolri dan Wakapolri dan Pak Martinus pasti ingin agar Polri profesional. Oke. Nah oleh karena itu maka terhadap Pak Sri Bintang Pamungkas, saya kasih gampang saja pertanyaannya. Pasal yang disangkakan kepada Pak Sri Bintang Pamungkas 107, 110, 87 sama dengan Kak Ratna Sarumpait, sama dengan Ibu Rahmawati, sama dengan Pak Kiflan Zain, sama juga dengan Pak Aditya Warman. Lalu kenapa mereka dibebaskan? Ini tidak. Iya. Tadi ada faktor kata Pak Martin, faktor kesehatan. Pak Sri Bintang Pamungkas itu Pak Martin, usianya 71 tahun dan makan obat pagi dan malam. Saya yang ngantar obatnya. Baik. Nah pertanyaannya di mana perbedaannya? Kita katanya equality before the law. Kita menegakkan itu. Karena itu maka saya katakan kalau cerita makar ini jauh sekali. Saya sebagai lawyer independen. Saya ingin institusi apapun penegak hukum tetap independen untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke. Baik. Jangan karena kewas-wasan orang. Ini pertanyaan saya. Kalau ada kekhawatiran, ya sekarang begini ya. Tahap awal orang melihat ada masalah Ahok. Tahap 2 Ahok, tahap 3 Ahok, oke? Ada antisipatif. Lalu ada orang katanya yang akan mengalihkan ini kepada makar. Itu kepada presiden dan wakil presiden. Hubungannya apa? Oke. Nggak nyambung tuh, Baik. Bos. Ya, tahan Nggak dulu situ nyambung. Bang. Ya, Dea. Baiklah. Kita harus istirahat. Baik, kita istirahat sejenak pemirsa. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa benar ada makar setelah pariwara berikut.